Selama ini bayangan kita tentang manusia listrik hanya ada dalam adegan film. Namun mulai sekarang kita harus paham, kalau kita memang tercipta sebagai manusia listrik. Bukan hanya adegan dalam film, jasad manusia yang sebenarnya juga adalah pengguna dan penghasil listrik. Tahukah kita, kalau sel-sel yang membentuk seluruh organ tubuh, dikhususkan untuk melakukan dan mengelola arus listrik? Dalam pergerakan arusnya, saraf menyampaikan informasi dan memediasi fungsi tubuh dengan mengirimkan impuls listrik atau yang disebut sinyal bioelektrik. Manusia menghasilkan lebih banyak bioelektrik daripada baterai 120 volt. Bioelektrik memainkan peran penting dalam banyak kondisi fisiologis dan patofisiologis. Gangguan pada arus listrik bioelektrik dapat menyebabkan penyakit. Misalnya, agar jantung dapat memompa, sel harus menghasilkan arus listrik yang memungkinkan otot jantung berkontraksi pada waktu yang tepat. Dokter bahkan dapat mengamati denyut listrik di jantung ini menggunakan mesin, yang disebut elektrokardiogram atau EKG. Arus listrik yang tidak teratur dapat mencegah otot jantung berkontraksi dengan benar, yang menyebabkan serangan jantung. Dengan kata lain, bioelektrik ini turut menentukan keberlangsungan kita. Listrik diperlukan oleh sistem saraf untuk mengirim sinyal ke seluruh jasad termasuk otak, sehingga memungkinkan kita untuk bergerak, berpikir dan merasakan. Tanpa listrik, Anda tidak akan menonton video ini sekarang, karena bahkan otak dan jantung Anda tidak akan bekerja. Neuron otak adalah kumpulan aliran listrik sibuk, bahkan para ilmuwan mengklaim pada waktu tertentu, otak manusia mampu menghasilkan arus listrik yang cukup untuk menyalakan bola lampu 15–20 watt. Lalu, bagaimana bioelektrik ini bisa terjadi dalam tubuh kita? Jadi begini, unsur-unsur dalam tubuh kita, seperti natrium, kalium, kalsium, dan magnesium, memiliki muatan listrik tertentu. Hampir semua sel kita dapat menggunakan elemen bermuatan ini, yang disebut ion, untuk menghasilkan listrik. Sel mengontrol aliran elemen bermuatan spesifik, melintasi membran dengan protein yang berada di permukaan sel, dan membuat celah untuk dilewati ion tertentu. Membran sel tidak hanya berfungsi sebagai penghalang molekul, tetapi juga berfungsi sebagai jalan bagi sel untuk menghasilkan arus listrik. Kalau sekarang kita bertanya bagaimana bisa, maka jawabannya adalah atom. Seperti yang kita pelajari dalam fisika dasar, semua bahan baku materi terbentuk dari atom, dan setiap atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton memiliki muatan positif, neutron memiliki muatan netral, dan elektron memiliki muatan negatif. Peralihan antara satu jenis muatan dan lainnya, memungkinkan elektron mengalir dari satu atom ke atom lainnya. Aliran elektron atau muatan negatif ini, adalah apa yang kita sebut listrik. Sebagai atom tentunya kita memiliki sifat dasar ini, lalu karena jasad kita adalah massa atom yang sangat besar, maka kita juga dapat menghasilkan listrik. Sebuah asal memang tidak akan pernah kehilangan jejak. Itulah kenapa seluruh sistem pergerakan tubuh kita memang akan terus bekerja sesuai dengan asal yang sebenarnya. Sahabatku, secara tidak langsung bioelektrik yang sedang kita kelola dan gunakan saat ini, mengajak kita untuk menyaksikan wujud inti materi diri yang sebenarnya. Setiap pelajaran yang sengaja dipelajari untuk mengenal diri, memang selalu akan menggiring akal untuk terus menjadi saksi, akan kebesarannya yang terbentuk dalam diri ini. Tentunya kami akan lanjut membahas tentang inti materi, dalam video-video berikutnya. Anda juga bisa turut ikut mengikuti pelajaran kita bersama dengan mensubscribe channel ini. Meski pelajaran kita tidak akan pernah sempurna, tapi paling tidak, kita akan lebih mengenal diri untuk mengenal semesta, lalu lanjut mengenal sang pembentuk semesta. Salam semesta.